Sheet dan title blocks. Hal ini adalah dua hal yang berbeda. Sheet adalah seperti lembaran kosong dan title blocks ini adalah gambar kop yang merupakan load family, sedangkan sheet adalah system family. Jika kita membuat sheet, itu bisa tanpa kop. Caranya, kita ambil di view, terus ambil sheet. Pada saat kita klik di sheet, pilih select title blocks-nya adalah pilihnya yang di none. Pada saat kita oke-kan, kita mendapatkan lembaran kosong. Dan sheet itu sudah muncul dengan nama dan nomor yang default. Bisa dilihat bahwa sheet ini masih kosong, belum ada kopnya. Cara lain untuk membuat sheet adalah klik kanan di sheet all, pilih new sheet, dan selanjutnya adalah sama. Sheet ini sebenarnya adalah seperti lembaran kosong, tetapi memiliki informasi. Jadi tiap lembarannya itu memiliki informasinya masing-masing. Informasi ini bisa dilihat di propertiesnya. Dan di dalam properties itu terdapat berbagai macam parameter. Dan parameter yang paling sering kita gunakan adalah sheet name, sheet number. Apabila kita merubah sheet name dan sheet number itu di propertiesnya, maka secara otomatis tampilan sheet pada project browser itu juga menyesuaikan dengan sheet number dan sheet name yang kita isi. Selanjutnya adalah title block. Title block itu adalah loadable family. Kita bisa langsung mengambil loadable family ke dalam sheet. Caranya kita klik di title block dan pilihan kop sudah bisa dimasukkan. Kebetulan nama dari kop ini adalah A1 Metric. Title block ini adalah loadable family sehingga kita bisa mencari di project browser terkait dengan family kop ini. Bisa kita lihat di project browser di bagian annotation symbols dan kita cari A1 Metric. Karena ini adalah loadable family, maka kita bisa mengeditnya. Tinggal klik kanan di kopnya dan pilih edit family. Sama seperti benda loadable family-nya. Sekarang sudah terlihat bahwa kita sekarang aktif di family bukan di project. Sehingga apabila kita memberi editan sedikit, saya contoh memberi gambar kotak di kop ini, dan saya memberikan nama yang berbeda dengan family-nya ini dengan save as, dan saya load kembali family ini ke dalam project, maka di dalam satu project ini terdapat dua kop, sehingga pada saat saya mengaktifkan sheet AR102 yang belum ada kop, dan saya masukkan kopnya, terdapat dua pilihan, A1 Metric dan A1 Metric tambahan. Dan kita bisa pilih A1 Metric tambahan, dan dia sudah masuk ke dalam kop tersebut. Terdapat cara cepat, yaitu tinggal klik kanan di sheet, dan kita pilih new sheet, dan kita langsung pilih kopnya. Dan dia secara otomatis akan membuat sheet dan kopnya tersebut secara sekaligus. Sehingga orang mengira bahwa antara sheet dan title block adalah hal yang sama. Untuk membuat title block ini ada dua cara, family dan menggunakan title block. Yaitu kita tinggal masuk ke file dan pilih new, dan di situ terdapat title block. Tinggal titik title block dan langsung dipilih berbagai macam ukuran dari kop tersebut. Tinggal pilih. Cara yang lain adalah file new dan pilih family dan pilih folder title block, dan di situ terdapat pilihan yang sama. Setelah masuk, sebenarnya kita bisa langsung dapat menggambar title block itu dengan garis, teks, maupun gambar. Pada saat kita membuat garis itu sebenarnya prinsipnya sama. Dan untuk membuat tebal tipisnya kita bisa atur di subkategorinya. Di sini kita langsung pakai line dan kita buat kotak dan kita gambar seperti apa yang kita mau. Tapi apabila kita mau merubah ketebalannya, kita bisa klik di bendanya dan kita ganti menjadi subkategorinya. Kita bisa pilih white, thin, atau medium. Dan kita bisa cek dengan menggunakan shortcut TL atau tick line. Semua fungsi dari line itu bisa kita gunakan, dan semua ukuran yang kita gunakan dalam view di title block ini adalah ukuran sebenarnya. Selanjutnya adalah kita bisa menggunakan teks. Teks ini sama seperti teks sebelumnya, jadi menggunakan family, sehingga apabila fontnya terlalu besar, terlalu kecil, kita mesti membuat family yang baru. Jadi kita tinggal diklik dan tinggal edit type, dan kita masuk ke duplicate. Kita contoh dalam ini kita bikin 4 mili dan kita buat family dengan type 4 mili. Pastikan text size-nya adalah 4 mili.
Setelah itu kita bisa menggunakan family ini untuk membuat teks dengan ukuran yang kita inginkan. Lalu selanjutnya kita bisa meng-save as family ini dengan nama yang unik, dan kita bisa pastikan kategorinya adalah title blocks. Dan kita juga bisa memastikan ukuran dari title block ini dengan dimension, ya ini adalah A3. Lalu jangan lupa kita men-save dengan nama yang unik. Dalam hal ini adalah cop A3 baru. Lalu kita bisa meng-load into project dan memeriksa di project browser apakah family itu sudah masuk. Periksa di bagian annotation dan cari namanya cop A3 baru. Apabila sudah ada, berarti family itu sudah masuk. Dan untuk membuat sheet dengan cop baru, klik kanan di sheet dan pilih new sheet dan pilih copnya adalah cop A3 baru. Maka dia akan langsung membuat sheet dengan cop A3 baru. Sini dalam hal ini adalah AR104 unnamed. Jika kita menggunakan teks, maka teks yang dihasilkan adalah statis. Tetapi bagaimana kita mau mengeluarkan informasi yang terdapat dalam sheet dapat dikeluarkan di cop. Oleh sebab itu kita menggunakan teks yang namanya label. Informasi itu paling tidak yang namanya sheet number dan sheet name. Tetapi sebenarnya tidak hanya sebatas itu. Dari cop kita tinggal klik kanan dan edit family, dan kita masuk ke dalam view untuk family. Setelah itu kita bisa memilih label dan kita tentukan besarnya, besar teks tersebut. Contoh kasus dalam kolom ini kita inginkan adalah 2 mm, jadi kita pilih edit type, kita duplicate dan akan kita buat family dengan teks yang tingginya 2 mm. Pilih 2 mm dan text size-nya kita ganti 2 mm dan kita oke. Setelah itu kita bisa membuat labelnya tersebut. Sampai saat ini masih sama seperti membuat teks biasa. Tapi pada saat kita mengklik posisi dari label tersebut, maka ada edit label. Disinilah kita akan memilih parameter sheet number yang akan dimasukkan ke dalam teks tersebut. Dalam hal ini kita pilih sheet number dan pastikan klik di panah hijau. Setelah itu kita akan membuat label kedua dengan cara mengcopy dan mengganti parameter yang akan dimasukkan ke dalam label tersebut. Caranya pada saat label tersebut diselect, pilih edit label. Selanjutnya pada saat edit label kita bisa menghapus label yang lama dengan cara diklik panah merah. Setelah itu kita bisa memasukkan sheet name-nya dengan panah hijau. Setelah itu kita bisa oke dan sekarang kita sudah memiliki dua label. Lalu setelah itu kita bisa load into project untuk memasukkan cop baru tersebut dalam project. Lalu kita perhatikan di bagian sheets AR104 dan masih unnamed, itu sama dengan label dan judul dari sheet. Sehingga apabila kita merubah konten dari sheetnya, maka judul sheet dan judul dalam cop itu disesuaikan dengan informasi dalam sheet. Sehingga apabila kita membuat sheet baru dengan cop yang baru, dan kita mengupdate dari konten dari sheet tersebut, maka secara otomatis judul sheet dan gambar pada cop itu terupdate pula. Setelah kita membuat cop dan sheet, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan view ke dalam sheet tersebut. Sebenarnya yang bisa dimasukkan ke dalam sheet itu tidak hanya view, tapi macam-macam. Salah satunya simbol, view legend, dan seterusnya. Oleh sebab itu kita harus mengetahui apa yang bisa dimasukkan dan apa yang sudah ditampilkan dalam view. Kita akan memasukkan floor plan level 1 ini ke dalam sheet. Pertama kita harus membuat sheet baru, new sheet, kita pakai cop standar. Setelah itu kita bisa mendrag langsung dari level 1 ke dalam sheet yang sudah ada. Dan dia akan sudah dimasukkan seperti ini. Dan ini bisa untuk tidak hanya floor plans, tapi bisa elevation, section, dan lain sebagainya. Salah satu kendala pada saat kita menginput view adalah view tersebut tidak memiliki batasan. Oleh sebab itu kita harus memberikan batasannya. Inilah yang disebut dengan crop view dan crop region. Ini adalah tools untuk membatasi view yang akan terlihat pada sheet. Sehingga apabila extend ini crop view-nya tidak ada yang dicentang, maka view tersebut tidak ada batasannya pada sheet. Untuk menggunakannya kita masuk ke view-nya dan kita cari extend dan bagian crop region visible-nya kita centang.
maka area yang akan di crop itu akan terlihat dan kita bisa langsung mengaturnya. Ini hanya mengatur areanya saja, tetapi belum di crop. Ini dibuktikan apabila kita menariknya ke dalam sheet. Jadi crop region visible ini hanya menentukan areanya. Dan untuk mengaktifkan cropnya, bagian crop view-nya ini dicentang. Setelah kita tentukan areanya, crop view-nya kita bisa centang, maka dia akan tercrop view-nya. Dan proses pengaturan masih tetap bisa dilakukan. Setelah itu apabila kita cek di sheet-nya, maka dia akan sudah tercrop. Tetapi jika diperhatikan yang tercrop hanyalah modelnya saja, tetapi ada beberapa annotation yang tidak tercrop. Disinilah fungsi yang dari pilihan ketiga yaitu annotation crop. Annotation crop ini hanya terlihat jika kita mengaktifkan crop view, yaitu berupa garis putus-putus di luar crop view. Area ini adalah menyatakan bahwa area tersebut masih memperlihatkan annotation, bukan model. Annotation crop view ini terjadi jika kita menselect dari crop view. Annotation crop ini bisa kita atur bentuknya bebas dari crop view atau independen. Jika kita memindahkan satu annotation ini keluar dari crop view, masih terlihat, tetapi apabila selama dia masih di dalam area annotation crop view, masih tampak. Setelah itu biasanya kita mengatur posisi dari view-nya. Setelah itu kita bisa mengatur keterangannya ini dengan menggunakan tab, lalu kita bisa geser. Dan untuk mengatur panjang keterangannya ini, kita menggunakan 2 kali tab. Lalu kita bisa geser keterangan view-nya pada posisi yang kita inginkan. Keterangan view ini merupakan bawaan dari view standar sistem dari Revit. Dan penamaan pada keterangan view ini diambil dari nama floor plans-nya. Apabila dari floor plans-nya ini kita ganti, maka dia secara otomatis akan ikut berganti juga. Pengaturan crop ini bisa dilakukan tidak hanya di view, tetapi juga pada saat view ini sudah dimasukkan ke dalam sheet. Jadi fleksibel. Kita hanya mendouble klik view yang sudah dimasukkan ke dalam sheet dan dia secara otomatis sudah masuk ke dalam pengaturan view tersebut. Seringkali kita ingin membuat view yang sangat besar tetapi ingin kita potong dan antar potongannya ini tetap saling berkaitan. Biasanya kita gunakan untuk membuat potongan prinsip yang menggunakan beberapa level. Contoh di sini kita sudah memiliki potongan dan akan kita buat call out-nya di bagian drop off-nya. Dan ini yang akan kita blow up untuk menjadikan potongan prinsip. Untuk lebih mudahnya kita langsung membuat new sheet baru untuk letak potongan dari call out tersebut dan kita tarik call out tersebut ke new sheet tersebut. Karena skalanya besar maka dia sangat besar. Oleh sebab itu kita harus membagi-baginya. Dan pada saat kita klik di view tersebut, maka terdapat lambang seperti lambang Z ini. Ini adalah lambang batas di mana area tersebut akan dipotong. Setelah dipotong, kita bisa mengatur posisi dari area yang akan di crop. Jadi kita bisa mengatur kembali. Bahkan area yang sudah terpotong ini masih bisa kita bagi lagi menjadi beberapa view yang kita inginkan. Gunakan tanda panah ini untuk mengatur posisi dia naik dan turun sehingga view-nya menjadi rapi. Walaupun sudah terpisah-terpisah, tetapi kita masih bisa mengatur sisi kanan maupun sisi kirinya. Dan seluruh view ini semua saling terkait. Jika dilihat gambar ini masih terlalu besar, oleh sebab itu kita bisa mengatur skalanya. Jadi kita tinggal mengatur skalanya sampai dia masuk ke dalam sheet. Setelah itu keterangan bisa kita geser, setelah itu double klik untuk mengatur panjang dari garis tersebut. Dan untuk finishing kita ganti namanya di section jadi potongan detail drop off, sehingga keterangannya juga terganti. Terkecilnya view, denah tampak potongan, dan lain-lain itu biasanya diatur dalam skala, tapi beda dengan perspektif dan isometri. Ini adalah contoh membuat perspektif dan sudah diajarkan pada sesi sebelumnya. Singkat kata, kita sudah memiliki 2 view, yaitu satu perspektif dan satu isometri.
Kita sekarang sudah mempersiapkan view sheet-nya, tinggal new sheet, pakai crop yang kita inginkan. Habis itu kita tarik, yang pertama adalah perspektif. Pada saat kita tarik ke sheet, maka untuk memperbesarkannya kita bisa lihat di size crop. Fungsi ini hanya untuk perspektif, isometri tidak bisa, jelas tampak potongan tidak bisa. Setelah itu kita masuk crop region size dan pilih scale log proportion. Setelah itu kita bisa mengisi width atau height dengan ukuran yang kita inginkan. Karena ini proporsinya sudah di lock, maka kita tinggal isi salah satunya. Dan untuk menghilangkan title view-nya, kita bisa masuk ke viewport dan pilih yang no title. Di situ maka hanya yang terlihat hanya gambar dan title. Setelah itu ukuran bisa kita adjust kembali untuk crop region-nya. Tetapi ini beda dengan untuk isometri. Setelah kita membuat sheet-nya dan kita tarik view isometri tersebut dan kita klik di crop size seperti pada perspektif, maka yang muncul beda dengan perspektif. Dia tidak ada scale log proportion-nya. Jadi yang diatur di sini hanyalah region size-nya aja. Jadi kita bisa memperbesar region size-nya dengan cara manual seperti ini, tetapi secara skala terus terang tidak bisa dilakukan, paling tidak sampai versi tahun ini. Jika kita zoom pun, pada saat kita aktifkan di view, ini tetap hanya yang di-zoomkan adalah sheet-nya atau kertasnya. Jadi dalam isometri, untuk mengatur besar kecilnya, isometri ini memiliki skala. Beda dengan perspektif yang tidak memiliki skala. Jadi pada saat gambar isometri ini terdapat dalam sheet, kita tinggal double klik dan kita aktifkan view-nya dan kita rubah skalanya, mau diperbesar atau diperkecil. Tetapi skala memiliki keterbatasan, sehingga apabila kita mau menskalakan secara spesifik, kita bisa menggunakan custom. Dan selebihnya caranya sama, yaitu setelah kita mendapatkan ukuran yang kita inginkan, dapat kita tentukan size crop-nya, setelah itu kita bisa menentukan posisi view-nya yang lebih tepat.